Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gismulyono, calon guru penggerak angkatan 7 tahun 2022 dari SD Negeri Songgom 1, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes. Bapak dan guru hebat dimanapun Anda berada, budaya positif adalah sekumpulan nilai yang melandasi perilaku kebiasaan yang dilakukan oleh guru, siswa, dan semua orang yang berada di lingkungan sekolah yang bertujuan untuk pembentukan karakter anak. Budaya positif sekolah juga merupakan suatu budaya sekolah yang mampu mendorong semua warga sekolah untuk memiliki kebiasaan baik, kepribadian unggul, dan berbudi pekerti yang luhur. Ayo, kita wujudkan budaya positif di sekolah agar tercipta profil belajar Pancasila seperti yang dicita-citakan dalam tujuan pendidikan nasional negara kita. Berikut adalah kegiatan diseminasi tentang menumbuhkan budaya positif di sekolah yang telah saya lakukan. Selamat menyaksikan. SD Negeri Songgom 1, yang terhormat Bapak Ibu, tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat menghadiri kegiatan diseminasi program guru penggerak atau PGP angkatan 7 tahun 2022 di SD Negeri Songgom 1. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan kami membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan kepala sekolah SD Negeri Songgom 1. Ketiga, sambutan dari komite sekolah. Keempat, acara inti. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita baca basmalah bersama. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Songgom 1. Pada beliau kami bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, la haula wa la quwwata illa billah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan hidayah, karunia serta curahan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bertatap muka seminar diseminasi guru penggerak SD Songgom 1. Dalam hal ini dilaksanakan atau diselenggarakan oleh Mas Agus Mulyono.
Salawat serta salam tidak lupa marilah kita bersama-sama memanjatkan khusus untuk beliau Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga di akhir kelak zaman nanti kita akan mendapatkan limpahan kasih sayang dari beliau Nabi besar Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Pada hari ini Ibu tidak bisa panjang lebar karena Ibu juga akan menghadiri rapat waran yang jadwalnya jam 9, tapi ternyata di sini, Ibu masih di sini, tapi Ibu merasa yang ini lebih penting karena Ibu merasa ini adalah acara anak Ibu, acara pentingnya anak Ibu. Jadi kepada yang terhormat Bapak dan Ibu yang berada di sini, untuk menunjang daripada terlaksananya seminar ini atau diseminasi ini, kami memohon maaf sebagai tuan rumah apabila dalam pelaksanaan atau dalam terlaksananya acara ini perlakuan kami atau peringatan atau pelaksanaannya kurang memadai, kami mohon maaf. Dan yang paling terpenting di dalam acara diseminasi ini adalah untuk memotivasi kepada rekan-rekan yang sudah lulus atau yang sudah lolos jadi calon atau jadi calon guru penggerak agar lebih bersemangat. Pengetahuan yang saya dapatkan sejauh ini selama mengikuti kegiatan program pendidikan guru penggerak tahun 2022 angkatan yang ke-7. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan yang utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan kali ini kita semua bisa berkumpul bertatap muka dengan keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan kali ini mohon izin saya ingin menyampaikan atau ingin memberikan kegiatan diseminasi dengan tema yaitu mengenai bagaimana menumbuhkan budaya positif di kelas atau di sekolah. Sebelumnya saya yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Sombong 1, terus kemudian yang terhormat lagi Bapak Komite SD Negeri Sombong 1 dan Bapak dan Ibu Guru Dewan Guru SD Negeri Sombong 1 beserta Bapak dan Ibu tamu undangan yang telah berkenan hadir meluangkan waktu untuk sekedar berbagi pengalaman dengan saya di program Guru Penggerak kali ini. Langsung saja, kegiatan diseminasi ini semata-mata adalah merupakan suatu kegiatan atau aksi nyata dari program pendidikan guru penggerak yang sedang saya ikuti dan merupakan kegiatan wajib bagi calon guru penggerak. Dan pada kesempatan kali ini tema yang ingin saya bagikan kepada Bapak dan Ibu guru semua yaitu
yaitu tentang menumbuhkan budaya positif di kelas atau di sekolah. Sebelum kita menginjak bagaimana caranya mengembangkan atau menumbuhkan budaya positif di kelas atau di sekolah, tentunya sebagai seorang pendidik kita harus mengetahui dulu apa sih yang namanya budaya positif. Budaya positif sekolah adalah suatu budaya sekolah yang mampu mendorong semua warga sekolah untuk memiliki kebiasaan baik, kepribadian unggul, dan berbudi pekerti yang luhur. Jadi yang namanya budaya positif adalah budaya sekolah yang mampu mendorong semua warga sekolah. Semua warga sekolah di sini adalah bukan saja siswa-siswa atau murid-murid, tetapi yang namanya warga sekolah, kita sebagai seorang pendidik juga merupakan warga sekolah. Terus kemudian orang tua siswa dan juga warga di lingkungan sekolah itu juga merupakan warga sekolah. Nah, budaya positif itu dibangun dari disiplin positif yang tertanam dalam jiwa warga sekolah, terutama siswa atau murid yang merupakan aset utama atau tujuan utama untuk menerima pendidikan. Jadi sebagai seorang pendidik, seorang guru, tugas kita di sekolah itu tidak saja hanya mengajar, memberikan materi pelajaran kepada siswa-siswa, tetapi lebih dari itu adalah bagaimana kita bisa mendidik siswa-siswa kita untuk memiliki disiplin positif. Nah, disiplin positif itu kemudian akan membentuk suatu budaya yang kemudian disebut sebagai budaya positif di sekolah. Nah, disiplin positif itu bagaimana? Disiplin positif itu dibangun dari dalam hati siswa-siswa atau warga sekolah. Jadi timbul karena motivasi intrinsik. Budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah juga merupakan salah satu perwujudan dari visi guru. Karena sebelum sekolah itu menentukan atau merumuskan visi sekolah, kemudiannya visi sekolah yang kita buat itu adalah berasal dari visi guru. Jadi suatu sekolah itu memiliki visi sekolah itu berasal dari visi guru. Tentunya kita sebagai seorang pendidik mempunyai cita-cita, mempunyai harapan. Jadi mau diapakan atau mau bagaimana sih sekolah kita? Nah, gampangannya itu seperti itu. Nah, itu merupakan rumusan dari visi guru, yang kemudian dari rumusan visi guru tersebut kemudian akan dituangkan menjadi visi sekolah seperti itu. Terus kemudian dari visi guru tersebut atau visi guru yang akan kita rumuskan tersebut haruslah mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan itu merupakan nilai-nilai kebaikan yang biasa berkembang di lingkungan masyarakat atau di sekitar kita, dan harus sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam karakter profil pelajar Pancasila. Jadi pada saat ini, terutama di kurikulum Merdeka ini, tujuan pendidikan nasional di dalamnya itu memuat salah satunya adalah membentuk karakter siswa yang sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu antara lain yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi sebagai seorang pendidik tentunya kita mempunyai tugas atau mempunyai tanggung jawab untuk menjadikan siswa-siswa kita tidak saja pintar, tidak saja cakap, tidak saja memiliki kompetensi atau keterampilan hidup, tetapi lebih dari itu harus bisa
menjadikan atau membentuk siswa kita itu menjadi siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Akhlakul karimah, betul seperti yang disebutkan sama Bapak Untung. Terus kemudian profil pelajar Pancasila yang kedua yaitu mandiri. Jadi seorang pendidik itu harus bisa membentuk siswanya itu menjadi seorang siswa yang mandiri. Artinya seorang siswa yang berkarakter, yang mempunyai karakter yang kuat, kemudian yang tidak selalu tergantung dengan orang lain, yang tidak selalu tergantung dengan teman-temannya. Jadi dia itu mempunyai karakter yang kuat, tidak cengeng, mandiri. Setiap kali mendapatkan tugas atau mendapatkan tanggung jawab, mendapatkan perintah dari bapak dan ibu guru, dia itu bisa mengerjakan sendiri secara mandiri, tidak selalu bergantung kepada teman-temannya yang lain. Terus kemudian selanjutnya profil pelajar Pancasila yang ketiga yaitu gotong royong. Gotong royong di sini yaitu dimaksudkan siswa itu harus bisa bekerja sama dengan teman-temannya, bergotong royong untuk sesuatu hal yang baik atau yang positif. Jadi selain mandiri, tetapi seyogianya seorang siswa sama seperti seorang pendidik, sama seperti kita semua, kodratnya adalah sebagai makhluk sosial juga, tidak saja sebagai makhluk individu. Jadi harus bisa berkolaborasi, bekerja sama, harus bisa bergotong royong dengan teman-temannya yang lain. Terus selanjutnya profil pelajar Pancasila selanjutnya yaitu yang keempat, berkebinekaan global. Berkebinekaan global maksudnya adalah seorang siswa itu harus bisa mempunyai rasa menghargai, harus bisa memiliki rasa menghormati perbedaan yang ada di lingkungan sekolah. Sebagai contoh, misalkan di lingkungan sekolah kita ada siswa yang memiliki suku, agama atau ras yang berbeda dengan siswa yang lainnya. Nah, siswa tersebut haruslah memiliki rasa saling menghargai perbedaan yang ada di sekolah tersebut. Jadi tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling menghujat, harus saling menghargai. Kemudian berkebinekaan bagaimana? Berkebinekaan global. Nah, kalau global, walaupun menghargai perbedaan atau keberagaman yang ada di sekolah, tetapi tidak menutup kemungkinan siswa-siswa kita tersebut tetap menerima kebudayaan dari luar atau kebudayaan dari asing, dengan catatan kebudayaan dari luar tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang yang ada di masyarakat atau di lingkungan kita. Jangan sampai kebudayaan luar atau kebudayaan asing tersebut tidak sesuai dengan kebudayaan atau nilai-nilai kebudayaan kita, tetapi tetap kita adopsi. Jadi harus mempunyai filter. Nah, tugas Bapak dan Ibu guru di sini, tugas kita sebagai seorang pendidik itu harus bisa memberikan pengertian kepada siswa-siswa kita untuk memfilter atau bisa menyaring manakah sekiranya kebudayaan dari luar atau kebudayaan asing yang sesuai, dan manakah sekiranya kebudayaan asing yang tidak sesuai. Jadi itu yang dimaksud dengan berkebinekaan global. Tetap menerima kebudayaan dari luar, tetapi harus ada filter atau harus ada saringan untuk menyaring, untuk bisa mengadopsi kebudayaan yang baik untuk kebudayaan kita. Terus profil pelajar Pancasila selanjutnya yaitu bernalar kritis. Di sini seorang pendidik itu harus bisa membentuk siswa kita memiliki nalar kritis, bernalar kritis. Bernalar kritis itu maksudnya adalah seorang siswa yang selalu tanggap terhadap isu-isu yang sedang berkembang pada saat sekarang, atau istilahnya kalau zaman sekarang itu yang sedang viral.
Jadi mereka itu tidak mudah atau tidak serta-merta setiap kali ada isu yang berkembang kemudian langsung menerima, tetapi bisa bernalar kritis, bisa berpikir kritis, kira-kira harus bagaimana mensikapinya, seperti itu. Profil pelajar Pancasila selanjutnya yaitu kreatif. Nah, ini penting sekali ya Bapak Ibu, sebagai seorang pendidik kita itu harus bisa memberikan pendidikan kepada siswa-siswa kita untuk menjadi anak-anak yang kreatif. Karena siswa yang pintar atau cerdas sekalipun belum tentu dia kreatif. Malah terkadang susah untuk mencari anak yang kreatif. Kalau mencari anak yang pintar atau cerdas mungkin banyak dan kita mudah akan menemukannya. Tapi kalau mencari siswa yang kreatif itu kayaknya susah. Guru kreatif juga susah. Nah, yang susah itu yang itu. Kalau siswa kreatif itu mereka bisa istilahnya kreatif ya. Jadi misalkan diberi tugas apa bisa mensiasati begini. Jadi sebagai seorang pendidik kita semuanya itu sebisa mungkin memberikan pendidikan kepada siswa agar menjadi siswa yang kreatif. Selanjutnya, untuk menciptakan atau menumbuhkan budaya positif tersebut, tentunya kita semua sebagai seorang pendidik tahu peran guru di sekolah itu apa saja. Selama ini kita semuanya, Bapak dan Ibu guru semuanya tentunya sudah melaksanakan peran guru yang selama ini sudah dilaksanakan. Tentunya sudah melaksanakan. Dalam hal ini beberapa peran guru dalam menumbuhkan budaya positif di kelas atau di sekolah antara lain yaitu menuntut siswa agar berperilaku baik. Kayaknya setiap hari Bapak dan Ibu guru semuanya kayaknya sudah melaksanakan peran ini, karena tadi yang namanya guru itu atau seorang pendidik itu tugasnya tidak cuma saja mengajar, tetapi yang lebih penting atau yang lebih dari itu adalah yang disebut dengan disiplin positif. Jadi ketika kita mau menciptakan budaya positif di sekolah, yang pertama yaitu semua warga sekolahnya dulu harus memiliki apa yang disebut dengan disiplin positif. Disiplin positif itu apa? Disiplin positif adalah usaha seseorang untuk belajar mengontrol dan menguasai diri dalam memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan atau yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif memiliki motivasi internal. Jadi disiplin positif itu berasal dari motivasi internal yang dimiliki oleh kita semuanya. Itu disebut dengan disiplin positif. Jadi kita melakukan sesuatu di sekolah, kita berbuat sesuatu di sekolah itu karena atas dasar motivasi intrinsik, karena atas dasar dari hati nurani kita sendiri, bukan motivasi eksternal atau dari luar. Misalkan karena disuruh, karena diperintah sama Bapak dan Ibu guru, itu seperti itu. Jadi diharapkan siswa-siswa kita itu melakukan sesuatu hal di sekolah, melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, melakukan pembiasaan yang baik di sekolah itu karena motivasi intrinsik. Jadi seorang pendidik itu harus bisa mengarahkan siswa-siswa kita, harus bisa menuntun siswa-siswa kita supaya bisa seperti itu. Jadi tidak usah disuruh, mereka sudah mau melakukan dengan senang hati. Itu namanya timbul karena dari motivasi internal. Sebagai contoh misalkan kalau setiap pagi siswa-siswa kita kadang-kadang kalau ketika baru datang ke sekolah kan kadang ada pembiasaan yang namanya 5S itu Bapak Ibu. 5S, salam, kemudian senyum, sapa, sopan santun gitu. Nah, itu contoh pembiasaan positif itu dilakukan karena motivasi intrinsik yang kita harapkan itu seperti itu. Jadi siswa tidak usah disuruh, mereka sudah mau melakukan dengan sendirinya. Maksudnya itu seperti itu, contoh disiplin positif. Terus selain itu juga
misalkan di sekolah, di halaman sekolah misalkan ada sampah-sampah berserakan. Nah, kemudian siswa-siswa itu tanpa disuruh sama bapak dan ibu guru, mereka sudah mau mengambil sampah-sampah tersebut, terus kemudian membuang di tempat sampah. Nah, contohnya itu seperti itu. Jadi sebagai seorang pendidik, kita itu diharapkan bisa mengarahkan atau menuntun siswa-siswa supaya bisa berbuat seperti itu tanpa disuruh. Itu namanya motivasi internal. Jadi jangan karena motivasi ekstrinsik atau dari luar, jangan selalu disuruh seperti ini, kamu begini kayak gitu. Jadi itu tugas dari seorang pendidik harus seperti itu juga. Kemudian konsep budaya positif yang kedua yaitu teori kontrol. Teori kontrol di sini itu apa? Teori kontrol adalah teori yang meninjau posisi seseorang dalam upaya penerapan disiplin. Jadi kita semua nih Bapak Ibu, sebagai seorang pendidik kita itu memiliki posisi kontrol sebagai seorang pendidik. Ada 5 posisi kontrol yang bisa diterapkan oleh seorang guru. Apa saja posisi kontrol tersebut? Yang pertama yaitu posisi kontrol sebagai penghubung. Nah, biasanya ada seorang guru yang selalu melakukan posisi kontrolnya itu sebagai seorang penghubung. Posisi kontrol sebagai seorang penghubung itu kurang baik untuk dilakukan di sekolah Bapak Ibu, karena dalam hal ini siswa itu malah nanti akan menimbulkan istilahnya menimbulkan kecemasan atau menimbulkan sakit baik secara psikis ataupun secara fisik karena sebagai penghubung. Jadi dalam hal ini posisi kontrol sebagai seorang penghubung, misalkan ada siswa yang melanggar peraturan, terus kemudian guru tersebut saya hukum, misalkan disuruh berlari mengitari halaman. Nah, itu kan menimbulkan rasa sakit baik secara psikis ya, karena disuruh lari kan capek ya mungkin ya. Terus secara fisik, terus kemudian sakit secara psikisnya kan berarti namanya dihukum seperti itu kan berarti kan siswa merasa malu ya. Kalau teman-temannya melihat, otomatis kan akan malu. Oh, saya malu ya teman-temannya dihukum seperti itu. Itu posisi kontrol sebagai seorang penghukum seperti itu kurang baik dilakukan di sekolah. Terus kemudian posisi kontrol yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Jadi kita juga terkadang Bapak Ibu, secara sadar atau tidak sadar, mungkin secara tidak sadar, terkadang kita itu membuat siswa menjadi merasa bersalah. Mungkin ketika ada siswa yang tidak mengerjakan tugas atau tidak mengerjakan PR, terkadang mungkin kita istilahnya ngomongin siswa tersebut. Misalkan, kamu bagaimana? Kenapa tidak mengerjakan tugas? Kenapa tidak mengerjakan PR? Kalau kamu tidak mengerjakan PR, kalau kamu tidak mengerjakan tugas, berarti nanti nilai kamu kan kosong. Nanti misalkan kalau di kelas 6, dan nanti kalau kamu tidak mengerjakan ini, nilai ujiannya bagaimana kosong? Bisa-bisa nanti tidak lulus atau lain-lainnya ya. Itu kalimat-kalimat seperti itu bisa membuat siswa itu jadi merasa bersalah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi diharapkan sebagai seorang pendidik kita itu jangan sampai membuat siswa kita itu menjadi merasa bersalah. Jadi kalau seperti itu akhirnya siswa timbulnya itu perasaan takut, karena merasa bersalah sih akhirnya jadi merasa takut, merasa cemas. Seperti tadi kalimat tadi kan akhirnya kan siswa, oh iya ya, nanti bagaimana ya saya kalau nggak lulus ujian, kalau nggak naik kelas nanti bagaimana? Itu kan berarti akhirnya timbul merasa bersalah seperti itu. Nah, akhirnya siswa itu bukan menambah motivasi, tapi nanti malah menambah kecemasan kepada siswa. Terus posisi kontrol selanjutnya yaitu sebagai teman. Jadi sebagai seorang pendidik diharapkan Bapak dan Ibu guru semuanya juga bisa memposisikan diri sebagai teman. Jadi kita semuanya itu ya Bapak Ibu dengan siswa itu juga terkadang bisa memposisikan diri sebagai teman.
Jadi dengan anak-anak kita bisa akrab, guru itu bisa hangat dengan siswa-siswa kita, ngobrol, bercanda seperti itu. Jadi siswa itu dengan guru itu interaksinya itu hangat, tidak merasa takut atau merasa bagaimana, itu tidak. Terus selanjutnya yaitu sebagai pemantau. Kalau posisi kontrol sebagai pemantau di sini yaitu Bapak dan Ibu guru itu istilahnya hanya sebatas melihat, memantau perkembangan siswa, baik dari sisi akademik ataupun dari sisi perkembangan psikis siswa. Selanjutnya yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Jadi kita sebagai seorang pendidik, nah diharapkan guru itu memiliki atau bisa memerankan posisi kontrolnya itu sebagai manajer, dan yang diharapkan itu adalah yang nomor 5 ini Bapak Ibu sebagai manajer. Kenapa kita sebagai seorang pendidik itu diharapkan bisa memerankan posisi kontrol kita itu sebagai seorang manajer? Memangnya manajer itu bagaimana sih? Apakah manajer itu kan tidak selalu yang namanya manajer itu mungkin persepsinya yang namanya manajer itu berarti adalah pimpinan yang ada di perusahaan atau pimpinan yang ada di kantor atau segala macam. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi guru juga diharapkan itu bisa memerankan posisi kontrolnya. Yang terpenting itu adalah sebagai manajer. Nah, posisi kontrol sebagai manajer itu berarti guru itu harus bagaimana? Nah, di sini posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan siswa atau murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi ketika ada siswa yang melakukan kesalahan atau melanggar peraturan, itu tidak langsung terus kemudian kita memarahi, kenapa sih kok kamu seperti ini? Tidak seperti itu. Tetapi dengan pendekatan-pendekatan khusus, dengan pendekatan-pendekatan yang baik, seperti itu. Terus kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi misalkan ada siswa yang berangkat sekolahnya selalu terlambat. Nah, kita melakukan pendekatan kepada siswa tersebut, menanyakan kok kenapa kamu sering terlambat. Kan pasti terlambat juga pasti ada sebabnya. Misalkan menjawab bangunnya kesiangan juga kan karena ada sebabnya. Jadi seperti itu. Jangan serta-merta langsung memarahi, tetapi harus dengan pendekatan yang baik. Kemudian seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi di dalam posisi kontrol sebagai seorang manajer, otomatis guru itu sudah memposisikan diri juga sebagai teman dan juga sebagai pemantau. Dengan demikian bisa jadi sewaktu-waktu kita itu bisa kembali ke posisi sebagai teman atau bisa kembali ke posisi sebagai pemantau. Selanjutnya di posisi manajer, murid itu diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya itu bukan pada kemampuan membuat konsekuensi atau sanksi tapi dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi ketika ada siswa kita yang melanggar peraturan, posisi kontrol kita sebagai seorang manajer itu bukan penekanannya itu pada konsekuensi atau sanksi yang kita berikan kepada siswa. Misalkan kamu karena berangkatnya kesiangan terus kemudian dihukum, misalkan tidak masuk, tidak mengikuti pelajaran, bukan seperti itu. Atau mungkin selalu tidak mengerjakan PR atau tugas yang diberikan kepada siswa, atau kemudian dihukum, misalkan disuruh menulis saya berjanji apa sampai banyak banget ya, kadang-kadang seperti itu nggak seperti itu Bapak Ibu. Tapi penekanannya di sini adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi, jadi bekerja sama dengan siswa tersebut, memberikan arahan, memberikan tuntunan, kok kenapa sih kamu sampai seperti ini, kan harusnya kan begini kayak gitu. Jadi jangan sampai kamu saya hukum begini, itu tidak. Itu posisi sebagai manajer. Sehingga nanti ketika siswa kita itu melakukan
pelanggaran atau melanggar aturan sekolah, mereka itu pada akhirnya tidak apa ya istilahnya tidak trauma ataupun tidak berkecil hati, tidak ciut karena misalkan karena hukuman yang guru berikan itu tidak, tetapi mereka itu bisa memperbaiki kesalahannya sendiri. Diharapkan seperti itu. Misalkan melakukan kesalahan sini, berarti caranya bagaimana? Misalkan ada siswa yang berangkatnya terlambat. Nah, misalnya berangkatnya terlambat, oh kamu kenapa berangkatnya terlambat? Tidurnya malam soalnya Pak Guru, Bu Guru, loh kok kenapa kamu tidurnya malam? Kan sudah tahu kalau tidurnya malam kamu bangunnya siang, berarti kan tidak boleh kayak gitu. Biar mereka yang akan memperbaiki kesalahannya sendiri. Jadi tugas guru adalah menuntun atau mengarahkan mereka yang akan memperbaiki kesalahannya sendiri. Selanjutnya konsep budaya positif yang ketiga yaitu teori motivasi. Teori motivasi itu adalah teori yang mendasari seseorang untuk berperilaku atau bertindak. Ada 3 alasan motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi tadi yang sudah saya sebutkan ada motivasi intrinsik yang berhubungan dengan disiplin positif, motivasi yang timbul dari dalam hati sendiri. Kemudian ada motivasi ekstrinsik. Nah, sebagai seorang pendidik kita itu diharapkan bisa memahami perilaku siswa atau perilaku murid kita yang mereka lakukan di sekolah atau di kelas. Kenapa sih mereka itu melakukan tindakan seperti ini? Itu kayak gitu. Jadi harus tahu karena apa mereka itu atau siswa kita itu melakukan tindakan seperti ini. Nah, itu ada contohnya. Yang pertama itu yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi yang pertama biasanya siswa misalkan karena kebiasaan dari guru misalkan yang sering menghukum siswa, akhirnya misalkan ada aturan di sekolah bagi siswa yang sering terlambat atau bagi siswa yang terlambat masuk maka akan dihukum untuk berlari mengitari lapangan. Nah, akhirnya siswa tersebut kan berpikir, wah saya harus berangkat pagi nih, karena kan yang kita berikan kepada murid saat murid melanggar nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, yang menimbulkan rasa tidak menyenangkan dan menyakiti baik secara psikis maupun fisik. Jadi yang pertama hukuman adalah tindakan yang kita berikan kepada murid saat murid melanggar nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama yang menimbulkan rasa tidak menyenangkan dan menyakiti baik secara psikis maupun secara fisik. Jadi ketika kita memberikan hukuman kepada siswa, otomatis hukuman yang kita berikan itu akan menyakiti siswa kita sendiri, baik itu secara psikis maupun fisik. Walaupun kita memberikan hukumannya tidak menyakiti secara psikis pun, biasanya siswa akan merasa sakit secara fisik, atau tidak memberikan hukuman yang berimbas kepada fisik, tidak menyakiti secara fisik, tetapi akan menyakiti secara psikis. Contohnya misalkan ada siswa yang melanggar peraturan, terus kemudian guru tersebut tidak memberikan hukuman yang menyakiti secara fisik, misalkan hanya memanggil siswa tersebut, ayo kamu kesini, dipanggil, terus kemudian dimarahin atau diomongin ya, walaupun tidak menyakiti secara fisik, tetapi kan psikis mereka akan merasa sakit. Mungkin artinya iya ya, saya dimarahin sama Pak Guru begini, terus mereka juga akan mungkin timbul merasa malu kepada teman-temannya yang lain karena dimarahin sama Pak Guru atau guru. Selanjutnya yaitu tentang penghargaan. Apa itu penghargaan? Penghargaan adalah
tindakan yang kita berikan kepada murid saat murid mematuhi nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama yang menimbulkan rasa senang atau dihargai saat murid melakukan hal tersebut. Tadi hubungannya dengan mana hubungannya dengan yang ini juga tadi hubungannya ya, penghargaan. Jadi ketika kita misal memberikan pertanyaan kepada siswa terus kemudian kita ayo nanti yang bisa menjawab pertanyaan akan Pak Guru beri imbalan ini atau penghargaan ini, yaitu namanya penghargaan akan menimbulkan rasa senang atau dihargai saat murid melakukan hal tersebut. Tetapi perlu diingat nih Bapak Ibu, tidak selamanya penghargaan yang kita berikan itu akan berimbas baik kepada siswa. Contohnya yang tadi, kalau kita memberikan penghargaan, misalkan yang bisa menjawab pertanyaan, tak kasih imbalan, tak kasih penghargaan. Nanti ketika guru memberikan pertanyaan kepada siswa, tetapi tidak memberikan imbalan atau penghargaan, nanti malah anak-anaknya tidak mau menjawab atau sungkan menjawab. Kadang berimbas seperti itu. Tetapi hal-hal ini itu terkadang tidak kita sadari Bapak Ibu. Jadi apa istilahnya, kita sebagai seorang pendidik harus benar-benar jeli, harus benar-benar cermat bagaimana caranya kita menuntun siswa-siswa kita. Hukuman atau penghargaan merupakan salah satu upaya kontrol, salah satu upaya mengontrol perilaku murid yang secara tidak langsung akan menghambat proses pembelajaran Bapak Ibu. Teori ini tuh ada dan memang benar adanya. Mungkin selama ini kita sering memberikan penghargaan ya kepada murid-murid kita. Ternyata penghargaan yang kita berikan itu secara tidak langsung malah akan menghambat proses pembelajaran yang sesungguhnya dalam mewujudkan disiplin positif. Kenapa seperti itu? Hal tersebut dikarenakan upaya pembentukan disiplin positif seharusnya muncul secara sadar dari murid itu sendiri, atau tadi yang disebut dengan motivasi internal. Dengan tuntunan yang kita berikan bukan karena pengaruh hukuman dan penghargaan atau motivasi eksternal. Jadi hukuman atau penghargaan yang kita berikan kepada siswa itu merupakan motivasi eksternal. Jadi siswa mau melakukan sesuatu itu karena motivasi eksternal. Siswa mau menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru karena apa? Nanti yang bisa menjawab akan mendapatkan imbalan atau akan mendapatkan penghargaan. Akhirnya mereka menjawab rebutan. Pan gini-gini, aku bisa jawab kayak gitu. Tapi giliran Pak Gurunya nggak kasih uang, itu bukan orang yang jawab. Gitu loh maksudnya kayak gitu. Jadi secara tidak langsung itu bisa menghambat proses pembelajaran yang sesungguhnya dalam menunjukkan disiplin positif. Ya. Jadi intinya apapun yang dilakukan oleh siswa kita itu bersumber dari motivasi intrinsik mereka sendiri. Nah, tugas dari kita itu bagaimana caranya menumbuhkan budaya positif atau disiplin positif yang bersumber dari motivasi internal siswa itu sendiri, Bapak Ibu. Kalau apapun tindakan yang dilakukan oleh siswa kita di kelas atau di sekolah, kalau berasal dari motivasi internal siswa-siswa kita sendiri, maka mereka akan melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Mereka akan melakukannya dengan tanpa disuruh atau diperintah oleh kita sendiri. Sebagai contoh, ya misalkan kegiatan piket nih Bapak Ibu, karena sudah terbiasa disiplin positif itu dilakukan oleh siswa, kan kita tidak usah meniru anak-anak, ayo piket itu deh, kan mereka sudah tahu tanggung jawabnya. Itu berarti mereka sudah melakukan pembiasaan baik itu dengan motivasi internal atau dari motivasi internal mereka sendiri. Jadi tidak usah disuruh. Sewaktu-waktu sebagai seorang pendidik kita memang harus istilahnya tegas memberikan warning atau memberikan istilahnya hukuman kepada siswa. Tapi hukuman yang bagaimana dulu kan kayak gitu. Yang positif, yang imbasnya baik kepada siswa, bukan hukuman yang akhirnya berimbas menyakiti psikis ataupun fisik siswa. Konsep budaya positif selanjutnya yaitu ini keyakinan kelas, Bapak Ibu.
Jadi ketika kita mau menumbuhkan atau mau mewujudkan budaya positif di kelas atau di sekolah, salah satu cara untuk mewujudkannya yaitu dengan cara membuat apa yang disebut dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati kelas baik secara tersirat ataupun tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi keyakinan kelas ini isinya itu istilahnya hampir sama seperti peraturan sekolah atau peraturan kelas, tetapi perbedaannya itu di apa keyakinan kelas dengan peraturan kelas atau peraturan sekolah. Di sini menurut ahli yang bernama Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, murid-murid pun demikian, atau siswa-siswa kita pun demikian. Mereka perlu mendengarkan, perlu mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau harus berlaku begitu. Jadi mungkin selama ini kita selalu berpedoman kepada yang namanya peraturan kelas atau peraturan sekolah. Kalau peraturan kelas atau peraturan sekolah itu yang membuat adalah kelas ataupun sekolah, biasanya yang membuat kita guru-guru. Tetapi kalau keyakinan kelas itu dibuat atas dasar kesepakatan dari guru dan siswa-siswa kita sendiri. Jadi misalkan, ayo anak-anak kita membuat keyakinan kelas. Coba Pak Guru mau tanya sama kamu tuh kepengen kelasnya kamu itu bagaimana? Kamu tuh pengen di kelas kamu itu seperti apa sih? Kalimat-kalimat itu simpel atau mudah kita ucapkan kepada murid-murid, tapi dampaknya itu nanti akan luar biasa kepada siswa-siswa kita. Kemudian mereka akan kita arahkan atau akan kita tuntun bagaimana caranya membuat keyakinan kelas, terus kemudian menjalankannya atau melaksanakannya dengan baik. Jadi sebagai seorang pendidik, kita menjelaskan kepada siswa-siswa kita tentang keyakinan kelas. Sebagai contoh, misalkan kita memberikan gambaran kepada siswa, coba kamu kalau istilahnya kelasnya, ruangannya kotor banget, kira-kira kamu betah nggak belajar di dalam kelas? Pasti akan menjawab tidak betah ya. Kamu kalau ruang kelasnya berantakan, kamu kalau banyak sampah berserakan di dalam kelas, bagaimana? Apakah kamu mau belajar? Mungkin semua siswa akan menjawab tidak mau ya Bapak Ibu. Ya, dari contoh-contoh kalimat itu kemudian akan timbul keyakinan kelas. Nah terus kalau misalkan kamu ruang kelasnya kotor, berarti harus bagaimana? Diberikan pertanyaan seperti itu Bapak Ibu kepada siswa. Nanti ada siswa yang menjawab misalkan, ya berarti harus dibersihkan Bapak Guru. Nah kalau harus dibersihkan berarti itu bagaimana tugasnya kamu? Ya yang tiket, itu kayak gitu. Jadi yang membuat itu mereka. Nah, ayo kita sepakati. Nanti bagaimana ruang kelas harus bersih, misalkan itu kayak gitu. Terus misalkan lagi kalau ruang kelasnya kamu sedang mengikuti pembelajaran, sedang mengikuti pelajaran, terus ruang kelasnya misalkan ribut, berisik, teman-teman kamu ada yang ngobrol. Bagaimana kira-kira kamu mau atau enggak? Pasti mereka juga akan tidak mau gitu Bapak Ibu. Nah kalau kamu tidak mau berarti nanti bagaimana? Itu kayak gitu. Jadi kita pancing siswa dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Berarti harus bagaimana? Mungkin ada siswa yang menjawab, berarti nggak boleh ribut Bapak Ibu. Nah kayak gitu ya. Berarti sepakat semuanya. Nanti kalau sudah disepakati bersama, berarti semua siswa ketika pelajaran sedang berlangsung tidak boleh ribut, harus mendengarkan penjelasan dari Bapak atau Ibu guru. Terus misalkan membuat keyakinan kelas selanjutnya, contoh misalkan kita memberikan pertanyaan kepada siswa, misalkan kalau ada siswa yang
kalau ada siswa yang tidak mengerjakan tugas atau PR, bagaimana? Nanti siswa-siswa juga akan jawabnya begini, Bapak Ibu, rame. Pasti mereka akan memberikan jawaban-jawaban kepada kita. Nah, di situ peran kita bagaimana menuntun atau mengarahkan supaya bisa menyusun atau membuat keyakinan kelas yang bersumber dari motivasi intrinsik siswa-siswa kita sendiri. Seperti itu. Kalau sudah tersusun keyakinan kelas, kemudian kita mengarahkan kepada siswa-siswa kita, ayo ini keyakinan kelasnya sudah kita buat, misalkan ada 5 atau ada berapa. Kalau sudah dibuat, ini kan yang membuat berdasarkan kesepakatan kamu semuanya, kesepakatan kamu dengan teman-teman kamu semuanya. Berarti supaya dilaksanakan dengan baik. Dibuat keyakinan kelas, Bapak Ibu, dibuat. Kalau sudah, kemudian ditempel. Jadi seperti peraturan kelas, tetapi itu datang dari atau disepakati dari siswa-siswa kita sendiri. Bukan semata-mata yang membuat itu guru atau sekolah. Bukan kita yang membuat, misalkan ini sudah boleh terlambat begini. Siswa kalau tidak mengerjakan tugas akan diberi ini. Siswa juga kalau peraturan itu timbulnya atau peraturan itu dibuatnya itu dari luar, motivasi eksternal. Tapi kalau keyakinan kelas itu kan dari hati siswa-siswa kita sendiri. Konsep budaya positif selanjutnya yaitu yang disebut dengan segitiga restitusi. Nah, ini yang penting banget ini, Bapak Ibu. Sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, kita harus mengenal apa yang disebut dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Terus kemudian bagaimana kita melaksanakannya di sekolah? Bagaimana kita mempraktekkan konsep segitiga restitusi ini kepada siswa-siswa kita yang bermasalah atau yang melanggar aturan di kelas atau di sekolah. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, melalui tahapan segitiga restitusi kita dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi segitiga restitusi, Bapak Ibu, ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru ketika menghadapi siswa-siswa kita yang bermasalah. Ketika ada siswa kita yang bermasalah, kita itu harus bagaimana? Ketika ada siswa yang melanggar peraturan, kita itu menghadapinya itu bagaimana? Ada beberapa contoh kegiatan yang dapat menumbuhkan budaya positif di kelas atau di sekolah. Apa saja contoh kegiatannya? Tadi yang pertama yaitu yang sudah saya sampaikan, yaitu membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu. Jadi nanti istilahnya kita membuat keyakinan kelas, menyusun keyakinan kelas dengan cara memberikan atau memberikan stimulus atau memancing siswa-siswa kita untuk timbul pertanyaan atau kelas kamu itu pengen seperti apa, pengen bagaimana, kayak gitu. Sehingga nanti timbul kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Jangan kita yang membuat atau yang menyusun. Jangan guru yang kamu nanti harus begini, kamu harus begitu, jangan. Tetapi biarkan siswa yang membuatnya sendiri. Biarkan siswa yang merumuskan sendiri keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan
dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Kenapa kita itu dianjurkan membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu, ketimbang peraturan kelas? Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak. Abstrak itu karena memang yang namanya keyakinan kan timbul dari hati kita sendiri, timbul dari hati nurani. Daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan kan tersurat ya, lebih rinci, lebih konkret. Kalau keyakinan itu tidak. Kalau keyakinan itu timbul dari hati, terus kemudian dimanifestasikan atau diwujudkan di dalam kelas. Kalau keyakinan kelas, siswa itu akan melakukan dengan dengan penuh sukacita. Siswa akan melakukan dengan istilahnya ikhlas, karena mereka sendiri yang membuat, mereka sendiri yang menyepakati keyakinan kelas yang telah dibuat. Peraturan kelas itu biasanya tidak disukai oleh siswa-siswa, Bapak Ibu. Kadang-kadang ada peraturan kelas, ada siswa itu terlalu berat untuk dilaksanakan. Tapi insya Allah kalau keyakinan kelas itu mereka akan lebih ringan untuk melaksanakannya. Dengan catatan kita semua bisa mengarahkan dan bisa menuntun siswa-siswa kita untuk melaksanakan keyakinan kelasnya dengan baik. Kemudian keyakinan kelas itu apa sih isinya? Keyakinan kelas itu adalah berupa pernyataan-pernyataan universal yang senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimat-kalimatnya itu bernada positif, Bapak Ibu, tidak bernada negatif. Misalkan kalau begini, kamu harus begini, di buku kayak gitu, tidak seperti itu. Kalau peraturan-peraturan itu terkadang mungkin kalimatnya ada yang bernada negatif. Kalau seperti itu kadang-kadang siswa merasa tuh berat, tapi gua ambil kayak gini nanti akan dikasih hukuman begini misalkan, atau begini kayak gitu. Terkadang siswa merasa berat sendiri. Terus semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat seperti tadi yang sudah saya contohkan. Jadi ketika Bapak Ibu ingin membuat keyakinan kelas, kita itu memancing siswa dengan pertanyaan-pertanyaan seperti tadi. Ayo coba Mas, Mbak, kamu kalau kelasnya kotor kira-kira bagaimana? Kamu betah enggak belajar di kelas kalau kelasnya kotor banget, banyak sampah? Kalau kelasnya berantakan, kalau misalkan kelasnya ribut, banyak anak yang ribut, kira-kira betah atau enggak? Seperti itu. Nyaman atau tidak kalau ruang kelasnya baunya misalkan nggak enak atau bagaimana, kayak gitu. Atau mungkin ketika pelajaran sedang berlangsung, kira-kira kalau ada teman kamu yang sedang diberi pelajaran terus kemudian sambil makan jajan, kira-kira kamu bagaimana? Itu kayak gitu ya. Jadi istilahnya memberikan stimulus dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan untuk memancing seperti itu. Nanti siswa dengan sendirinya itu akan menjawab, enggak Pak Guru begini-begini, enggak saya nggak mau kayak gini, kan kayak gitu. Nah terus kalau misalkan kamu nggak mau kelasnya kotor, berarti harus bagaimana? Terus kalau kelasnya kamu nggak mau ruang kelasnya berantakan barang-barangnya, berarti harus bagaimana? Kan nanti siswa yang akan menjawab. Pasti ada beberapa anak yang menjawab. Nah, dari beberapa jawaban-jawaban dari siswa-siswa kita tersebut, terus kemudian kita sepakati bersama kalimat-kalimatnya itu yang berbeda mana kita ambil. Kalau misalkan kurang kita tambahi, kita koreksi lagi. Terus kalau sudah, baru disepakati bersama dan dibuat keyakinan kelas. Seperti itu. Ketika membuat keyakinan kelas, guru juga harus bisa berkontribusi. Jangan istilahnya hanya siswa saja. Guru tetap harus memberikan arahan atau tuntunan, mengoreksi kalimat-kalimat yang nanti akan menjadi keyakinan kelas, mengoreksi kalimat-kalimat yang diutarakan oleh siswa-siswa kita sehingga menjadi kesepakatan. Itu kan gitu.
selain dari membuat keyakinan kelas, contoh kegiatan-kegiatan yang bisa menumbuhkan budaya positif, yaitu antara lain pembiasaan kegiatan positif atau pembiasaan baik yang sering kita laksanakan di sekolah. Saya yakin Bapak dan Ibu semuanya juga di sekolah sudah banyak melaksanakan pembiasaan positif. Seperti tadi ada budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Budaya 5S ini misalkan bisa kita terapkan ketika siswa baru datang ke sekolah. Ketika pagi-pagi siswa baru datang ke sekolah, itu biasanya kan siswa akan memberikan senyum, memberikan salam kepada Bapak dan Ibu guru. Biasanya salim ya. Jadi biasanya salim, senyum, itu kayak gitu, sopan santun. Jadi ketika baru datang ke sekolah tidak nyelonong gitu kayak gitu. Ya. Ketemu sama Bapak dan Ibu guru, salim, senyum, mengucapkan salam. Ketika memasuki ruangan-ruangan di sekolah juga harus mengucapkan salam. Saya juga sama seperti itu Bapak Ibu. Saya kadang-kadang bilang ke anak-anak, ayo tolong ya, kalau memasuki ruangan jangan cuma ke ruang kelas atau ke ruang guru. Oke, setiap kali kamu memasuki ke ruangan, kemana saja, ruang guru, ruang kelas, atau ruang kelas yang lainnya, ada ruang kelas adik-adik kelas kamu, misalkan ruang kelas 1, ruang kelas 2, ruang kelas 3, supaya mengucapkan salam. Jangan nyelonong saja. Saya sering menyampaikan hal seperti itu kepada anak-anak kelas 6. Dan alhamdulillah selama ini juga anak-anak kelas 6 sudah seperti itu. Masuk ke ruang guru, ya salam. Kalau misalkan nggak salam, balik lagi, mundur lagi, diulangi lagi mas. Kadang-kadang saya kayak gitu. Jadi misalkan masuk ke ruang guru, nggak salam, ayo yuk diulangi, ayo. Ini sudah pernah disampaikan, kan sudah dibuat keyakinan kelas atau dibuat kesepakatan bersama kalau masuk ke ruangan harus mengucapkan salam. Walaupun misalkan di dalam ruang kelas itu tidak ada Bapak dan Ibu guru, tapi kebiasaan itu harus tetap dilaksanakan. Terus juga sapa, ya. Artinya kalau ketemu sama teman-teman atau mungkin ketemu sama Bapak Ibu guru, lebih-lebih ketemu sama Bapak Ibu guru dimanapun, ya, nggak cuma di sekolah, ya harus menyapa, jangan diam saja. Kadang-kadang siswa karena mungkin merasa malu ketemu sama Bapak dan Ibu guru di luar, tidak menyapa, padahal papasan misalkan seperti itu. Atau mungkin ada siswa yang menyapa guru guru kan mending. Aduh, nggak apa-apa, yang penting menyapa. Terus kemudian juga sopan dan santun. Nah, sopan dan santun ini bukan saja dalam perilaku atau dalam tindakan, tetapi dalam hal tutur kata, gitu, Bapak Ibu. Bukan saja cuma misalkan sikap dia terhadap teman-temannya, terhadap Bapak dan Ibu guru di sekolah, tetapi juga tutur katanya itu yang sopan, yang santun. Jadi mohon maaf, kita sebagai pendidik juga harus bisa menekankan kepada anak-anak, apalagi anak-anak zaman sekarang banyak sekali pengaruh-pengaruh dari misalkan media internet dan lain sebagainya, itu yang bisa berdampak negatif. Jadi harus bisa mengarahkan dan menuntun supaya ketika mereka sedang berada di lingkungan sekolah, jangan sampai bertindak hal-hal yang tidak baik, jangan sampai mereka berperilaku yang tidak baik itu melalui perilaku, tindakan, ataupun misalkan melalui ucapan-ucapan. Jadi jangan sampai sanjang, ibaratnya ngomong yang saru, yang tidak baik. Pembiasaan positif yang kedua yaitu kegiatan upacara bendera. Kegiatan upacara bendera juga ini merupakan salah satu salah satu kegiatan yang bisa menumbuhkan budaya positif. Karena di dalam kegiatan upacara bendera, di situ kan siswa-siswa pasti yang namanya upacara bendera kan siswa mengikutinya dalam sikap yang khusyuk, yang serius, yang tertib.
Iya betul. Tampaknya tadi ya Bang ya. Langsung nanti dipraktekkan langsung. Baik Bapak Ibu. Selanjutnya kebiasaan positif yang ketiga yaitu kegiatan Jumat bersih dan Jumat beramal. Ini saya rasa setiap sekolah juga sudah melaksanakan kegiatan yang ini ya, Mbak Indah ya. Iya. Jumat bersih, misalnya kerja bakti, membersihkan selokan, halaman, taman-taman di depan kelas, terus kemudian membersihkan kamar mandi, toilet, dan Jumat beramal. Jumat beramal biasanya siswa memberikan sedekah ya untuk kegiatan sosial. Terus yang keempat yaitu kegiatan senam bersama. Ini juga banyak sekolah-sekolah yang telah melaksanakan kegiatan senam bersama. Dan yang terakhir yaitu kegiatan bakti sosial. Jadi sekolah mengadakan kegiatan bakti sosial biasanya di lingkungan sekitar sekolah. Baik Bapak dan Ibu, ini contoh-contoh kebiasaan kegiatan positif yang bisa menumbuhkan budaya positif di kelas atau di sekolah kita. Dengan catatan budaya-budaya positif yang ingin kita wujudkan di sekolah tentunya harus dilaksanakan dengan rencana yang matang, dengan usaha yang maksimal dan dibarengi dengan doa. Kolaborasi atau kerjasama dengan warga sekolah yang lain, dengan rekan guru, dengan orang tua siswa, dan dengan warga lingkungan sekolah. Kiranya demikian Bapak dan Ibu guru kegiatan diseminasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gontiro atas nama Kepala Sekolah SD Sombong 1 Sombong Brebes mau memberikan pendapat kepada rekan kerja saya atau partner kerja saya yaitu Mas Agus Mulyono yang telah menjadi calon guru penggerak. Calon guru penggerak itu menurut saya sangat baik karena akan mendidik atau akan menjadikan para calon pendidik ini sebagai penggerak, sebagai pencerdas daripada bangsa kita. Kemudian untuk pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Mas Agus Mulyono ini menurut saya sangat baik dan luar biasa karena sudah bisa mengaktifkan pelaksanaan belajar mengajar pada siswa dan juga mengaktifkan kepada keikutsertaan wali murid di dalam proses terjadinya pelaksanaan CGP yang kemarin. Demikian saja pendapat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Agus Mulyono dari SD Sombong 1. Di sini saya memberi tanggapan atau komentar tentang acara kemarin CGP khususnya, bagaimana dampak positif dari kegiatan seminar itu terus dipertahankan, kemudian terus dikembangkan, apalagi di SD Sombong 1 sangat bermanfaat, sangat positif kegiatan CGP apabila itu dikhususkan ditetapkan di SD Sombong 1 supaya kinerja pencapaian cita-cita semua bisa tercapai. Jadi diseminasi yang diterapkan Pak Agus kemarin sudah berkelanjutan, sudah positif, sudah punya hasil. Yang penting terus dipertahankan, terus dipertanggungjawabkan, dan terus ditingkatkan. Selamat Bapak Agus. Nama saya Bapak Ahmad Juliadi, rekan dari Bapak Agus Mulyono dari SD Negeri Sombong 1.
untuk acara yang kemarin diseminasi CGP atau calon guru penggerak sangat bagus dan sangat bermanfaat buat kami dan teman-teman, dan semoga acara yang kemarin bisa menambah wawasan buat kami. Dan untuk Pak Agus Mulyono, semoga tambah sukses untuk CGP-nya. Sekian dan terima kasih.